Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Satria Wijaya kembali hadir di hadapan Anda semua dimanapun Anda berada. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum itu, supaya jalannya presentasi ini kondusif, silakan Anda semua bisa menyimak dengan sungguh-sungguh, supaya tidak ada materi ataupun informasi yang setengah-setengah dan tidak sempurna. Dan juga kepada semua orang yang barangkali ada yang di bidang ataupun ahli sejarah, tentu boleh untuk menambahkan informasi dan juga mengoreksi bahan presentasi ini supaya akan mendapatkan tambahan informasi untuk pembelajaran ke depannya. Baik, dalam materi sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia ini tentu dalam tinjauan pembelajaran bahasa Indonesia untuk mahasiswa di perguruan tinggi, tentu sebelum mahasiswa memahami dan mengetahui secara teknis bagaimana terampil berbahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara kita dan juga sebagai identitas negara, tentu kita harus memahami juga dan mengetahui pula bagaimana sejarah bahasa Indonesia sebelum menjadi bahasa yang kita gunakan sehari-hari sebagai bahasa resmi maupun sebagai bahasa yang memang kita gunakan dalam aktivitas berkomunikasi kita sehari-hari. Baik, berkaitan dengan itu tentu sejarah bahasa Indonesia itu ada hal yang memang patut kita pelajari karena memang bukan hanya saja unik yang bisa kita pahami bahwa sejarah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu dialek Riau. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda perwakilan dari seluruh pelosok Nusantara mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam ikrar Sumpah Pemuda. Tentu kita sudah banyak juga yang tahu tentang Sumpah Pemuda, yang salah satu kalimat terakhirnya adalah bahwa kami bangsa Indonesia menjunjung bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Nah, ini menjadi salah satu, walaupun memang secara politis saat itu di tanggal 28 Oktober ini semua perwakilan etnis-etnis suku ataupun pemuda-pemuda yang mewakili seluruh rakyat dari daerahnya masing-masing kemudian mengikrarkan dan menentukan bahwa satu bahasa sebagai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, inilah salah satu cikal bakal yang akhirnya sampai sekarang kita menggunakan bahasa Indonesia secara resmi. Kemudian, alasan mengapa bahasa Melayu atau bahasa Melayu yang sekarang bahasa Indonesia itu dijadikan bahasa nasional, tentu ada banyak sekali faktor-faktor, indikator-indikator yang memang bahasa Melayu lebih tepat untuk kita gunakan menjadi bahasa nasional. Dan sebelum itu memang saya sampaikan juga bahasa Indonesia itu akarnya dari bahasa Melayu. Artinya yang dulunya bahasa Melayu yang kita gunakan, yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan Melayu, Sriwijaya dan lain sebagainya itu memang menggunakan bahasa Melayu. Ada beberapa bukti, diantaranya ada prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo dan Kota Kapur. Dan juga tidak hanya itu, sampai di wilayah Jawa Tengah di prasasti Gandasuli di Jawa Tengah itu menggunakan bahasa Melayu kuno. Nah, inilah sebabnya bukan hanya karena banyaknya bahasa-bahasa yang serumpun dengan bahasa Melayu yang menggunakan bahasa Melayu di tanah air, tetapi memang dari faktor sejarah, histori, kerajaan-kerajaan bahkan itu menggunakan bahasa Melayu untuk bertukar informasi, bertukar pesan maupun berkomunikasi. Nah, yang kemudian ini alasan mengapa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa nasional atau bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Yang pertama itu karena lingua franca atau sebagai lingua franca antar etnis di Indonesia. Ini maksudnya adalah bahwa bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu digunakan untuk berkomunikasi ataupun pergaulan sehari-hari dalam berkomunikasi antar etnis, antar golongan, dan antar kelompok. Dan tetap akhirnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai jembatan berkomunikasi itu. Faktor yang kedua adalah luasnya persebaran bahasa Melayu. Sebetulnya memang rumpun bahasa Melayu ini sudah banyak menyebar terutama di Asia Tenggara, dan bahkan ternyata ada beberapa kajian atau secara histori dan sampai sekarang memang
jumlah penutur bahasa Melayu di dunia itu sudah semakin meluas. Nah, ini tidak hanya di dunia, kalau internasional, itu kalau secara nasional tentu tadi sesuai dengan sejarahnya, bahwa prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Kota Kapur, dan prasasti Ganda Suli, bahasa yang ada di dalam tulisan prasasti itu menggunakan bahasa Melayu. Ini artinya ada komunikasi antar budaya, antar daerah di Indonesia terutama, itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa dalam berkomunikasi. Yang ketiga, dianggap tidak asing karena masih berkerabat dengan bahasa Nusantara lain. Nah, ini juga salah satu barangkali kenapa bahasa Melayu yang dipilih menjadi bahasa nasional, bahasa negara kita. Tentu karena memang ada hubungan kekerabatan dengan bahasa Nusantara lain, yang dalam hal ini memang betul sebetulnya bahasa itu dipengaruhi oleh bahasa lain juga, dan artinya adanya kekerabatan antara bahasa Melayu yang digunakan di Sumatera, yang kemudian ada kaitannya juga bahasa-bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa yang lainnya, karena ada percampuran budaya dan juga kosakata-kosakata yang melebur menjadi satu bahasa di dalam bahasa Indonesia. Kemudian, memiliki sistem yang sederhana dan relatif mudah dipelajari. Nah, ini juga salah satu indikator ataupun bagaimana waktu itu orang memilih atau menentukan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, sebagai cikal bakal pembentukan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, bahasa negara. Ini karena sistem yang sederhana, ya tentu seperti halnya bahasa Jawa, bahasa Sunda yang barangkali punya tingkatan-tingkatan ketika harus berkomunikasi dengan anak-anak, kemudian berkomunikasi dengan orang yang usianya sebaya ataupun usianya yang lebih tua dari kita, tentu ada bahasa-bahasa yang digunakan, ada tingkatan-tingkatan, ada hal-hal yang berbeda ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang yang usianya berbeda dengan kita. Nah, ini artinya ada sesuatu yang rumit untuk dipelajari, walaupun secara daerah, secara kultural, kita ada juga tetap harus melestarikan bahasa-bahasa daerah itu. Nah, kemudian relatif mudah dipelajari ini artinya tentu berbeda dengan bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Kalau di negara lain tentu bahasa Indonesia ini, bahasa Melayu ini mudah dipelajari seperti itu. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah kerelaan masyarakat untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Nah, tentu ini karena dalam suatu forum kesepakatan bersama perwakilan dari daerah-daerah yang ada di Indonesia, tentu karena berpegang pada alasan bahwa bahasa Melayu ini mudah dipelajari dan juga sistemnya sederhana, artinya semua daerah-daerah yang ada di Indonesia pun menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Kemudian, bahasa Melayu dapat digunakan sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Tentu, ya namanya bahasa karena kita gunakan setiap hari itu menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya yang dalam arti yang luas adalah bahasa sebagai budaya juga yang akan diperkenalkan bahkan bukan secara nasional, internasional, Asia Tenggara, bahkan visi dan misinya menjadi bahasa internasional seperti itu. Dan ini sebagai catatan penting, sebagai sebuah pemahaman bahwa bahasa Indonesia yang mulanya asal-muasalnya berasal dari bahasa Melayu, kemudian ejaannya disempurnakan agar sesuai dengan penggunaan bahasa dalam masyarakat Indonesia secara luas, bertransformasi menjadi bahasa Indonesia. Nah, artinya bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang itu sudah mengalami pembentukan dan juga perkembangan, perubahan sehingga menjadi lebih sempurna menjadi bahasa Indonesia. Dalam artian bukan berarti bahasa Melayu yang digunakan oleh negara-negara tetangga itu tidak sempurna, tetapi ini lebih disempurnakan, disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang akan digunakan oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Selanjutnya, bahasa Melayu atau yang kita kenal sekarang dan kita gunakan sampai saat ini yaitu bahasa Indonesia itu dipengaruhi oleh bahasa-bahasa lain. Yang pertama adalah bahasa Parsi di bidang perdagangan, kemudian bahasa Portugis di bidang keagamaan dan perdagangan, kemudian bahasa Belanda ini di bidang administrasi, hukum dan teknologi, kemudian bahasa Mandarin bidang perdagangan dan makanan, bahasa Tamil bidang perdagangan, bahasa Sanskerta, bidang keagamaan dan pemerintahan serta filsafat,
bahasa Arab, bidang keagamaan, dan bahasa-bahasa daerah yang ada di Nusantara. Nah, tentu bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang ini memang dipengaruhi oleh bahasa-bahasa asing, terutama unsur-unsur serapannya yang menjadi bahasa Indonesia yang tertulis di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Dan juga memang untuk kosakata bahasa Indonesia ini akan mengalami terus perubahan dan juga penambahan, karena memang kita akan berinteraksi dan berkomunikasi tidak hanya dengan masyarakat Indonesia saja secara menyeluruh, tetapi memang kita akan berkomunikasi dengan banyak orang dengan bahasa yang ada di negara-negara lain, yang kemudian akan adanya percampuran sebagai percampuran bahasa lain dengan bahasa kita, akhirnya melebur menjadi satu bahasa yang baru ya, dalam bentuk kata ataupun kosakata yang terkumpul di dalam KBBI. Selanjutnya, ini dari segi perkembangan bahasa Indonesia hingga sekarang sebetulnya memang sesuai dengan visi misi kita dalam undang-undang yang secara sistematis dan terstruktur menginginkan menjadi bahasa internasional di dunia. Dan salah satu perkembangannya yang secara runtut tentu kita harus memahami dari aspek sejarahnya juga, bahwa bahasa nasional berasal dari bahasa Melayu dialek Riau. Nah, barangkali ada yang dari Riau, seperti itulah logat bahasa Melayu asalnya, yang sekarang disempurnakan menjadi bahasa Indonesia. Kemudian perkembangan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing, sudah saya jelaskan tadi. Memang dari segi unsur-unsur serapannya memang ada bahasa kita, bahasa Indonesia yang mirip dengan bahasa Arab, dengan bahasa daerah. Kalau seandainya bahasa daerah yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, itu ada bahasa yang sama, mirip. Dan juga bahasa-bahasa asing yang kemudian diserap hingga menjadi bahasa Indonesia. Contohnya seperti efektivitas, efektif, dan lain sebagainya. Seperti syukur, itu dari bahasa asing, dan kemudian menjadi paten menjadi bahasa Indonesia, sama dengan bahasa-bahasa yang ada di negara lain. Kemudian bahasa Indonesia digunakan dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ketika proklamasi kemerdekaan itu juga menjadi salah satu sarana dan juga bentuk ataupun wujud bangsa Indonesia mengikrarkan secara ke dunia bahwa bahasa yang kami gunakan adalah bahasa Indonesia, dan juga bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia, yang kita tahu bahwa dalam teks naskah proklamasi menggunakan bahasa Indonesia saat di masa kemerdekaan. Kemudian seminar politik bahasa nasional Jakarta 25-28 Februari 1975, dan hingga sekarang memang ada terus setiap tahunnya sebagai bentuk mengenang bahwa adanya secara politik maupun yuridis bahwa bahasa Indonesia memang terus harus disiarkan kepada dunia. Dan juga dalam seminar-seminar politik bahasa nasional juga ini bagian dari pemerhati bagi para ilmuwan bahasa, terutama di bidang bahasa Indonesia, supaya akan terus mensosialisasikan perubahan-perubahan dan juga menerima masukan-masukan dan kritikan terkait perkembangan bahasa Indonesia selanjutnya, sehingga setiap tahunnya ada kongres-kongres bahasa Indonesia. Kemudian pendidikan karakter dalam mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, ini juga sebetulnya bahasa Indonesia kenapa masuk ke semua jenjang pendidikan di Indonesia ini bertujuan untuk membentuk karakter bangsa, karakter masyarakat Indonesia dalam situasi ataupun dalam aktivitas pendidikan. Akhirnya dengan menggunakan bahasa Indonesia kita punya rasa bangga, kita punya rasa memiliki dan mencintai bahasa Indonesia sebagai semangat kita untuk terus bersikap nasionalis terhadap Indonesia, dengan salah satu kita cinta dan bangga dengan bahasa Indonesia. Dan bahkan dengan karakter ini kita akan
bisa membawa bahasa Indonesia tidak hanya untuk berkomunikasi setiap hari, namun kita bisa membawanya dan memperkenalkannya di tingkat internasional. Dan akhirnya dengan adanya pendidikan karakter dalam mata kuliah bahasa Indonesia, tentu juga bisa memberikan hal-hal yang positif bagi kemajuan sumber daya manusia kita, terutama siswa dan juga mahasiswa. Yang selanjutnya, pembinaan dan pengajaran bahasa Indonesia dalam negeri dan luar negeri. Ini juga merupakan salah satu prestasi bagi negara kita bahwa bahasa kita sudah diperhatikan, sudah diminati banyak negara lain untuk dipelajari. Dan salah satu keberhasilannya adalah pada tahun 2023 kemarin, bahasa Indonesia berhasil ditetapkan sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO dan akhirnya masuk ke salah satu dari 10 bahasa internasional yang diakui. Ini sesi pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO tanggal 20 November 2023 di markas besar UNESCO di Paris, Prancis atau UNESCO. Dan di sini kita lihat bahwa bahasa Indonesia berhasil ditetapkan sebagai bahasa resmi atau official language Konferensi Umum General Conference UNESCO. Keputusan tersebut ditandai dengan diadopsinya Resolusi 42C/28 secara konsensus dalam sesi pleno Konferensi Umum ke-42 tanggal 20 November 2023 di markas besar UNESCO di Paris, Prancis. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Di samping 6 bahasa resmi PBB, yaitu bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, serta bahasa Hindi, Itali, dan Portugis. Dan juga kita masuk bahasa Indonesia. Duta Besar Muhammad Omar, Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, membuka presentasi proposal Indonesia dengan menyampaikan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa pra-kemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda di tahun 1928. Dengan perannya sebagai penghubung antar etnis yang beragam di Indonesia, bahasa Indonesia dengan lebih dari 275 juta penutur juga telah melanglang dunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara di dunia dengan setidaknya 150.000 penutur asing sampai saat ini. Kepemimpinan aktif Indonesia di tataran global telah dimulai sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang menjadi bibit terbentuknya kelompok negara non-blok. Indonesia memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan kepemimpinan dan berkontribusi secara positif untuk dunia internasional dengan berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam mengatasi tantangan global melalui peran kekuatan Indonesia di Forum G20 tahun 2022 dan ASEAN tahun 2023 ini, ujar Dubes Omar. Nah, artinya ini menjadi salah satu hal yang membanggakan bagi kita semua, bagi rakyat Indonesia, bahwa terdapat 52 negara di dunia dengan setidaknya 150.000 penutur asing sampai saat ini. Bahkan ada beberapa referensi yang saya baca, ada 75 negara yang sudah memiliki departemen khusus mempelajari bahasa Indonesia. Nah, ada bahasa Indonesia bagi penutur asing yang memang sudah menjadi program-program dari Badan Bahasa seperti itu. Dan artinya kita sudah berhasil menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang diakui secara resmi di tingkat internasional. Itu merupakan sesuatu yang perlu kita pahami dari aspek sejarah dan juga perkembangannya sampai sekarang, bahwa kita juga tidak kalah dari segi bahasa yang bisa kita jadikan kebanggaan di dunia ini. Baik, itu saja untuk pertemuan kita ataupun pembahasan tentang materi tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini. Saya harapkan Anda semua bisa mendapatkan informasi yang bisa diimplementasikan, bahkan ketika nanti untuk menjadikan terampil dalam berbahasa Indonesia, tentu kita juga harus selalu
mengikrarkan ke dalam diri kita bahwasanya ini bahasa persatuan kita, dan kemudian juga bahasa sebagai bahasa kebanggaan dan identitas negara yang perlu terus kita lestarikan, kita kuasai, dan bahkan kita jadikan sebagai soft skill ketika kita berbicara di depan umum, di depan audiens dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa.